Si paling perdana. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Jumat malam dengan letusan mencapai 800 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke selatan dan barat daya. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 116 detik untuk erupsi terbesar dan terdapat 10 kali erupsi sejak pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah puncak karena bahaya lontaran batu pijar. Dengarkan informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat bergabung di DNP Evening News edisi hari ini Jumat 6 Desember 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda bersama saya, Kevin Manoy. Miftah Maulana mundur dari utusan khusus Presiden RI Prabowo Subianto. Partai Golkar sudah anggap Jokowi sebagai anggota kehormatan meskipun tidak punya KTA. Presiden RI Prabowo Subianto pastikan PPN naik jadi 12% per tahun depan untuk produk tertentu. Kita buka DNP Evening News dengan berita kenaikan PPN. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Namun hanya akan ditetapkan secara selektif pada barang dan jasa mewah. Keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari DPR agar kenaikan tersebut tidak membebani masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi lemah. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, namun dengan pengecualian untuk barang pokok dan kebutuhan masyarakat yang akan tetap dikenakan tarif PPN 11%. Peraturan pemerintah selanjutnya akan merinci secara detail barang dan jasa yang termasuk kategori mewah. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan PPN dengan melanjutkan kebijakan pengecualian PPN yang telah diterapkan sejak tahun 2023. DPR juga mendorong penurunan pajak untuk barang kebutuhan pokok. Kepala negara juga menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut. Pendakwa kondang sekaligus pengasuh pondok pesantren Ora Aji Miftah Maulana Habibur Rahman telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan pengunduran diri tersebut ia sampaikan secara langsung dalam konferensi pers di Ponpes Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil atas kesadaran sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Pengunduran ini didorong oleh kontroversi yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana Miftah Maulana mendapat kecaman publik karena perilakunya yang dinilai menghina seorang penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah. Kecaman ini tidak hanya datang dari warganet, tetapi juga dari Partai Gerindra dan sejumlah petisi daring di change.org yang telah mencapai lebih dari 250.000 tanda tangan meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Miftah dari jabatannya. Meskipun sebelumnya Miftah enggan menanggapi desakan pencopotan tersebut, ia akhirnya mengundurkan diri sebagai bentuk rasa hormat dan tanggung jawab kepada Presiden RI dan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya Miftah Maulana yang memberikan permohonan maaf. Juru bicara kantor komunikasi Presiden Prabowo Subianto Adita Irawati menyampaikan permohonan maaf secara publik atas penggunaan kata rakyat jelata saat menanggapi kasus penghinaan terhadap penjual es teh oleh Miftah Maulana. Ia menjelaskan bahwa pemilihan kata tersebut tidak disengaja dan diakui kurang tepat, serta menekankan penggunaan kata tersebut berdasarkan arti dalam KBBI, namun menyadari adanya pergeseran makna di era sekarang. Adita menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun dan pihak istana menyesalkan kejadian ini. Istana juga berjanji untuk lebih berhati-hati dalam diksi atau penggunaan bahasa di masa mendatang.
Kita beralih ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Meskipun Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah keluar dari PDI Perjuangan dan tidak memiliki kartu tanda anggota, Partai Golkar menganggapnya sebagai anggota kehormatan partai karena jasanya bagi bangsa dan negara, serta dukungan Golkar terhadap Jokowi sejak Pilpres 2014 hingga 2024. Golkar memiliki dua jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Joko Widodo termasuk dalam anggota kehormatan sehingga tidak perlu melalui prosedur administratif seperti anggota biasa. Hal ini juga berlaku untuk tokoh negarawan lainnya seperti Presiden RI saat ini Prabowo Subianto. Sebagai anggota kehormatan, Jokowi diperbolehkan untuk berbicara atas nama partai berlambang beringin kuning, menyampaikan program partai, dan juga menggunakan nama Golkar. Sebagaimana halnya tokoh lain yang dianggap sebagai anggota kehormatan Golkar seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Pada Jumat malam 6 Desember 2024, Gunung Semeru kembali erupsi dengan letusan mencapai ketinggian 800 meter di atas puncak atau sekitar 4.400 lebih meter di atas permukaan laut. Erupsi tersebut tercatat terjadi pukul 20.29 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu yang membumbung tebal ke arah selatan. Terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm selama 116 detik. Sebelum erupsi besar tersebut, Gunung Semeru juga mengalami erupsi pada 1944 WIB dengan tinggi kolom letusan 500 meter di atas puncak. Dan sepanjang hari telah terjadi 10 kali erupsi sejak pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. PVMBG memberikan rekomendasi agar masyarakat menghindari aktivitas di sektor tenggara Gunung Semeru sejauh 8 km dari puncak. PVMBG juga melarang aktivitas masyarakat dalam radius 500 meter dari tepi Sungai Besuk Kobokan dan radius 3 km dari Kawah Puncak karena bahaya lontaran batu pijar. Aktivitas masyarakat setempat dilaporkan tidak terganggu secara signifikan, namun tetap perlu waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, lahar hujan, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah resmi menunjuk Tina Talisa sebagai staf sus Wakil Presiden yang akan berfokus pada pengembangan UMKM, digitalisasi, penanganan tengkes atau stunting, serta ekonomi dan keuangan syariah. Pengangkatan ex-jurnalis ini didasarkan pada keputusan Presiden nomor 83/M tahun 2024 yang ditetapkan pada 29 November 2024. Pengangkatan ini juga diumumkan oleh Tina Talisa sendiri melalui akun Instagram pribadinya. Sebelum menjabat sebagai staf sus Wakil Presiden, Tina Talisa telah memiliki pengalaman di sektor pemerintahan, yaitu sebagai pegawai di Kementerian Investasi BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM sejak Maret 2020 hingga 19 Agustus 2024. Pada tanggal 4 Desember 2024, Tina Talisa telah menerima arahan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penugasannya, yang menekankan keselarasan upaya tersebut dengan misi astas cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan maju. Tina Talisa menyatakan rasa hormat dan komitmennya untuk mengabdi di pemerintahan, serta meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk kemajuan Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Dalam sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo sebagai undangan makan malam setelah mengetahui kehadiran Jokowi di Jakarta. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Prabowo ke Solo sebelumnya. Pertemuan tersebut lebih bersifat silaturahmi dan keakraban dengan menu makan malam berupa ayam goreng dan hidangan lainnya. Presiden RI ke-7 menggambarkan pertemuan tersebut sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Prabowo ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Meskipun Prabowo menyatakan bahwa Partai Gerindra terbuka bagi siapapun termasuk Joko Widodo, namun ia menegaskan tidak akan memaksa mantan presiden tersebut untuk bergabung dengan Partai Gerindra.
sehingga isu politik dan ajakan bergabung ke Gerindra tidak menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. DNP International News. Kita masuki DNP International News dengan berita dari Mary Jane Veloso. Pemerintah Indonesia melalui Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan pemantauan terus dilakukan terhadap Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba setelah dipindahkan ke Filipina. Pemantauan akan dilakukan melalui jalur diplomatik, memanfaatkan akses ke Dubes RI di Manila untuk mengawasi tindakan pemerintah Filipina terhadap Mary Jane. Pemerintah Filipina telah berjanji memberikan akses kepada Indonesia untuk memantau kondisi Mary Jane yang akan ditempatkan di lembaga permasyarakatan di Mandaluyong. Wakil Menteri Kehakiman Filipina, Raul T. Vasquez menjelaskan bahwa Mary Jane akan menjalani hukuman sesuai KUHP Filipina yang tidak mengatur hukuman mati dan keputusan pengampunan akan ditentukan Presiden Filipina Bongbong Marcos. Indonesia dan Filipina telah menandatangani kesepakatan praktis untuk pemindahan Mary Jane yang direncanakan sebelum Natal 2024. Dengan teknis pemulangan masih dibahas oleh pihak terkait di Indonesia. Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai instansi di Indonesia, termasuk Deputi Imigrasi dan Permasyarakatan, Kejagung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pemindahan dan pemantauan berjalan lancar. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyatakan darurat militer dan memerintahkan penangkapan pemimpin partai yang berkuasa sendiri, Hang Dong-hoon, bersama dengan pemimpin oposisi Partai Demokrat Lee Jae-myung dan 3 anggota parlemen oposisi lainnya. Tindakan ini yang digambarkan oleh Wakil Direktur National Intelligence Service sebagai upaya untuk menghapus lawan politik, mendorong pertemuan darurat di antara partai politik dan pemungutan suara pemaksulan yang direncanakan. Meskipun ada oposisi awal, pemimpin partai yang berkuasa Presiden Yoon, Hang Dong-hoon, menyuruhkan penangguhan Yoon, mengutip bukti kredibel tuduhan anti negara dan menyatakan keprihatinan terhadap potensi tindakan ekstrim yang berulang. Mosi pemakzulan membutuhkan dukungan dari setidaknya 8 anggota parlemen partai yang berkuasa untuk lulus. Dan opini publik sangat mendukung pemakzulan. Dengan peringkat persetujuan untuk Presiden Yoon jatuh ke rekor terendah 13%. Deklarasi darurat militer yang kontroversial dengan cepat berbalik setelah anggota parlemen oposisi mencegah ratifikasi, yang telah menyebabkan protes yang meluas menuntut pengunduran diri dan penyelidikan Yoon terhadap pemberontakan, membuat masa depan politik negara itu tidak pasti. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra membalikkan rencana untuk meningkatkan PPN dari 7 menjadi 15% setelah menghadapi kritik publik yang signifikan dan oposisi internal. Proposal tersebut yang awalnya disarankan oleh Menteri Keuangan Pichai Chunha-Fajira memicu reaksi yang meluas, menyebabkan Shinawatra mengumumkan pembatalan melalui media sosial dan mengkonfirmasi keputusan tersebut setelah pertemuan dengan tim penasehatnya. Sementara peningkatan PPN tidak dapat dilakukan, pemerintah terus mengeksplorasi reformasi pajak yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan daya saing termasuk pengurangan potensial dalam pajak penghasilan perusahaan dan pribadi. Meskipun secara spesifik tetap tidak jelas, mendorong seruan untuk transparansi yang lebih besar dari tokoh oposisi. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Ikuti juga rangkaian informasi yang faktual dan terkini untuk mengisi akhir pekan Anda di DNP on the Weekend, Sabtu dan Minggu di platform podcast kesayangan Anda. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Kunjungi situs kami di dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri.
DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan sampai jumpa.